culture shock yang paling kerasa itu di bagian mana? Aku tuh nggak bebas berpakaian gitu. Yang mahal itu kos-kosannya. Aku aja kaget, kok ada 500.000 kos-kosan plus kamar mandi dalam di Jember. Langsung kayak ada nada-nadanya gitu Iya. ya. Itu udah contohnya. Assalamualaikum, halo Sobat Syupi, selamat datang di podcast Nguli, ngobrol unik ilmu komunikasi. Yeay. Nah, sebelum aku kasih tahu tema hari ini, kenalin aku Latifa dan aku nggak sendirian di sini, aku ditemenin sama temanku. Hai guys, aku Adel. Nah, di episode kali ini itu kita bakal bahas topik yang relate banget sama anak-anak perantau, yaitu temanya culture shock dan proses adaptasi orang Bali yang merantau ke kota Jember. Nah, di sini kita akan ngebahas mulai dari perbedaan budayanya, bahasa, kebiasaan sosial, sampai cara bertahan dan akhirnya bisa merasa pulang di tempat yang baru. Nah, sebelum itu kita kedatangan narasumber kita anak Bali yang merantau ke kota Jember. Halo, Om Swastiastu, Rahajeng Semang Semeton. Kenalin, nama aku Bulan, aku dari Bali Nusa Dua. Itu deket banget sama airport. Hai Bulan. Halo. Oke, Swastiastu Semeton. Perkenalkan, nama aku Saskia Mandita. Aku dari Bali Barat, yaitu Jemberannya deket banget sama pelabuhan. Halo Saskia. Nah, apa kita mau langsung mulai nih Kak Adel? Mulai aja gak sih Kak? Boleh. Nah, sekarang kita mulai dari pertanyaan dasar dulu ya. Sebelum pindah ke Jember itu ekspektasi kalian soal kota ini tuh kayak gimana? Mungkin Saskia dulu mungkin. Oke. Awal tuh sebenarnya aku tuh gak pernah tahu sama sekali tentang Jember ya, karena memang di Bali tuh yang famous tuh paling kayak Banyuwangi, Malang gitu. Nah, Jember tuh kayak jarang dibahas. Jadi tuh ekspektasiku tuh agak sedikit kecil mungkin tentang Jember ya. Maksudnya kayak kabupaten-kabupaten gimana gitu. Terpencil gitu Nah, ya. iya. Nah, terus Kurang terkenal. Aku pertama kali kesini tuh waktu nganterin kakakku kuliah juga kan. Iya. Nah, waktu aku pertama kali kesini tuh ternyata wah banget ya Jember. Aku kira tuh yang kayak nggak ada mall gitu, ternyata banyak banget, gak kalah. Gak kalah dari Banyuwangi ya. Nggak kalah banget. Ternyata bagus banget Jember, dan aku tuh merasa yang kayaknya aku juga bakal kuliah di sini deh. Asik. Sewah itu ya. Iya. Oke, mungkin kalau dari aku dari kecil kan suka main di alam gitu. Dari kecil suka diajak ke pantai sama mama papa. Nah, kalau di Bali kan nggak susah nyari pantai ya. Berhubung di Jember ini pantainya sedikit, juga kalau di Bali kan bayarnya cuma 5.000 ya Saskia. Nah, kalau di sini culture shocknya itu aku pernah ke Papuma itu harga tiketnya 25 no. Mahal kali itu buat aku, karena kalau di Bali itu cuma 5.000, kadang cuma bayar parkirnya aja gitu ya. Iya. Itu sih. Terus gimana ya? Waktu kalian pertama kali nyampe Jember itu hal apa yang buat kalian kaget? Panas banget. Iya. Oh, berarti di Jember tuh di Bali tuh gak terlalu panas ya? Di Bali panas, tapi panasnya anget gitu ya, Sas. Iya, di sini tuh kayak Sakit gitu. di kulit, di sini tuh sakit di kulit, bikin cepet sunburn gitu. Aku ya berjemur di pantai, karena aku suka di pantai. Kalau di Bali itu sunburn tapi nggak sakit banget gitu. Kalau di Jember tuh benar-benar kayak sakit banget itu menurut aku. Kayak panas banget gitu. Iya. Tapi sebenarnya Jember gak sepanas itu sih. Iya, sekarang musim hujan juga. Iya, betul. Nah, terus sekarang nih menurut kalian ada gak selama kalian di Jember itu kalian ngerasa kok gue hidupnya beda banget ya di sini Sama kayak di Bali gitu. Di Bali perasaan gak gini deh gitu. Ada gak? Ada sih. Ada banyak tentunya. Karena aku di Bali kan bareng keluarga ya, Iya. jadi uang sakuku kan sedikit ya. Jadi kalau di Bali tuh aku jarang kemana-mana. Paling kalau mau healing ke pantai. Kalau di sini karena uang udah lumayan ya, karena kuliah kan.
dikit-dikit ke Lipo, dikit-dikit ke Asik. Roxy. Jadi kan kayak gimana ya? Shopping mulu ya. Apalagi aku kan di Bali Barat ya. Kalau mau ke mall kayak MBG di Jimbaran itu kan kayak 2 jam, 1 jam gitu Jauh kan. banget Jauh. ya. Kalau di sini kan cuma 15 menit doang. Jadi kayak agak hedon ya. Iya. Tapi perbedaan harga sama Jember sama Bali itu juga lumayan jauh ya. Iya. Fun fact-nya juga ya, perbedaan harga di sini tuh sebenarnya bukan tentang makanan loh guys. Kalau makanan di Bali 20.000 tuh kalian udah bisa hidup sehari 2 hari loh di Bali. Nah, yang mahal itu kos-kosannya. Aku aja kaget, kok ada 500.000 kos-kosan plus kamar mandi dalam di Jember. Itu wow banget sih, tapi itu sangat-sangat membantu mahasiswa banget. Iya. Mungkin kalau di Bali tuh lebih mahal karena di sana kan tempatnya orang-orang Kayak luar negeri turis wisata. gitu ya. Banyak pendatangnya lebih banyak daripada Jember Iya, gitu. jadi lebih menyesuaikan. Iya, betul. Kalau dari Kak Bulan? Kalau dari aku culture shock pertama yang aku alamin ketika di Jember ya, aku tuh nggak bebas berpakaian gitu. Sorry ya, soalnya kalau di Bali tuh kayak menormalisasikan gitu. Pas aku di Jember di rumah nenek aku, kalau aku berpakaian sedikit terbuka pasti dibilangnya tuh cewek gak bener dan lain-lain gitu. Padahal don't judge by cover ya guys. Betul guys. Juga di Bali pas di Jember ketika azan maghrib itu udah gelap banget langitnya. Sedangkan di Bali tuh isya tuh masih terang banget. Makanya kalau di pantai itu aku ya, kalau di pantai Jember jam 5 itu udah buru-buru pulang karena udah gelap gitu. Iya. Sunsetnya duluan. Iya. Soalnya kalau di Jember itu paling sunsetnya itu sekitar jam 4 sampai jam 5 itu. Iya. Dan nyari Udah gelap banget iya. ya. Dan nyari sunset di Jember tuh agak susah menurutku. Iya, karena ya gitulah ya, kita masih harus ke desa-desa gitu buat nyari sunset yang bagus. Ada fun fact-nya sih Kak, soalnya kalau di Bali kan dilarang ada gedung-gedung yang tingginya melebihi apa deh Saskia? Pura. Iya itu, jadi makanya kenapa senja itu lebih mudah kelihatan karena di Bali nggak ada bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi banget gitu. Iya. Mm-mm. Kalau di Jember lumayan lah ya. Lumayan. Iya. Itu termasuk Oke. wah. Sekarang masuk ke inti nih ya. Culture shock yang paling kerasa itu di bagian mana? Seperti kayak bahasa, kebiasaan, atau caranya orang berinteraksi? Kalau aku sih cara berinteraksi sama bahasa ya. Jadi kalau di Jember tuh bener-bener yang kayak kalau misalnya kan kita pakai bahasa Jawa ya kalau di Jember ya. Iya. Itu tuh kayak bahasa Jawa semua karena aku kan belum terbiasa bahasa Jawa ya. Jadi teman-teman aku kalau ngomong bahasa Jawa tuh apa artinya? Jadi tuh fun fact-nya aku agak susah berinteraksi ya sama teman-temanku. Iya. Juga aku tuh agak susah nyari temen sih di sini karena kalau misalnya mereka ngerumpi atau apa tuh pakai bahasa Jawa ya. Aku kan kayak apa artinya? Gak cuma Jawa sih. Iya, ada yang lebih challengingnya Jawa Madura Pandalungan kayak itu. Iya. Juga ya buat aku sendiri yang baru pertama kali pindah ke Jember dari Bali itu suka diketawain logatnya. Ngerasain gak kamu? Iya. Terus langsung kayak ditiruin gitu ya. Iya bener banget. Bali kali mau gitu biasanya. Beda ya. Iya. Langsung kayak ada nada-nadanya gitu Iya. ya. Itu udah contohnya. Nah, ini menarik nih karena kan kita barusan ngebahas tentang bahasa ya. Iya. Pernah gak sih kalian tuh salah paham gara-gara beda cara ngomongnya gitu? Aku sering sih karena tetangga aku tuh kebanyakan yang dari Situbondo gitu kan. Itu Iya. biasanya kan kebanyakan pakai bahasa Madura ya. Jadi itu logatnya kayak agak Kasar ya. tinggi, nada tinggi Iya, gitu. iya. Aku pertama kali di kos itu aku kumpul-kumpul bareng teman-teman kosku kan. Terus kan kebanyakan mereka itu pakai bahasa Madura ya sehari-hari. Itu tuh kan nada mereka agak tinggi. Jadi aku kayak ini mereka marah sama aku atau ngomong biasa nih. Jadi Emang agak bertanya-tanya. agak kasar ya gitu bahasanya, tapi enggak sih kalau diterjemahin itu biasa-biasa aja. Iya, apalagi kalau marah tuh wah, legit terasa banget tuh kalau Soalnya logat Bali tuh halus banget ya. Sehalus apa sih? Kalau dari Kak Bulan nih, pernah gak salah paham gitu?
Kalau dari aku kebetulan enggak, karena aku enggak selalu menetap di Bali gitu. Karena aku sering pulang ke Jember karena ada rumah nenekku gitu. Jadi agak ngerti bahasa Jawa aku. Jadi kalau kalian tuh berapa lama sih mau apa ya kayak ngerti gitu loh, ngerti sama bahasa-bahasa mereka? Bahasa-bahasa dari teman-teman aku. Iya. Aku tuh kalau sekarang ya, aku tuh udah mulai ngikutin logat-logat teman aku. Aku tuh lucunya ya, kalau misalnya aku kumpul bareng teman-teman aku yang pakai logat Jawa, aku tuh ngikut medok. Terus kalau misalnya aku kumpul sama teman-teman aku yang kebiasaan pakai bahasa Madura, ya aku ikut, nah kan? Ketularan. Iya, ikut. Jadi tuh aku kayak mulai mengikuti logat. Juga aku tuh beberapa kali kayak kalau misalnya ada slang-slang bahasa Jawa gitu, kadang aku ikut-ikutin gitu loh. Jadi kayak lama-lama paham juga gitu. Iya. Kalau dari Kak Bulan? Kalau dari aku sendiri, kalau aku lagi ada di Jember nih, terus aku lagi ngomong sama orang yang nggak bisa logat Bali, itu aku bisa nyesuaiin buat gak ngomong logat Bali. Tapi ketika aku pulang ke Bali, aku itu udah tiba-tiba langsung logat Balinya keluar gitu. Harus dipancing dulu emang. Bener-bener. Kadang ada nih pertanyaan unik, Bulan coba dong gimana bahasa logat Balinya gitu, makin gak bisa kalau ditanya kayak gitu. Ngeblank gitu. Iya, jadi awkward gitu. Tapi kalau balik ke Bali nggak usah disuruh, tiba-tiba jadi Bali banget. No. Iya. Kok bisa ya? Padahal kalau kayak kita orang Jember itu mau dimanapun bahasa Jemberan kita Iya. itu selalu ngikut gitu, nggak bisa Logat hilang. kita itu tetap gitu loh. Tetap, meskipun kayak kita ngomong bahasa Indo tuh kayak kadang ke bawah kayak budok remah ini ke bawah-bawah gitu. Pandalungan. Kalau dari aku sih adaptasi dulu, aku bisa menyesuaikan sama bahasa Jember itu 1,5 tahun gitu. Itu pun masih ada gitu, masih diceng-cengin gitu. Geks Bali. Iya. Kayak gitu. Terus kalian itu butuh berapa lama sih ngerasa nyaman tinggal di Jember ini? Kalau dari cara bergaul, cara komunikasi, cara pakaiannya lumayan butuh waktu sih buat aku sendiri gitu. Karena so far Bali is the big good place for me. Kalau aku sih sebenarnya sudah nyaman ya, karena memang teman-teman aku tuh beberapa kuliah di Jember juga. Jadi tuh kayak ya udah bergaul sama teman-teman. Tapi beberapa kali kalau merasa sepi tuh kayak Kangen Bali ya? pulang, iya. Kangen ibu gitu. Jadi kayak pengen pulang. Tapi kalau misalnya udah di Bali kayak pengen balik ke Jember, kapan ya ke Jember kayak gitu loh. Oh berarti Saskia ini di Jember benar-benar nggak punya kayak saudara gitu? Saudara cuman satu, kakakku doang. Tapi kan karena dia jauh ya. Oh, bukan, maksudnya yang asli Jember. Oh nggak ada sih Nggak aku. ada ya. Iya. Berarti semua keluarga Semua itu ada di Bali. perantau. Ya pasti sering homesick sih itu. Iya benar. Apalagi Bali seindah itu ya. Jember juga indah. Iya, aku betah di Jember karena teman-temannya yang saling merangkul kayak gitu. Kalau aku nggak punya teman-teman kayak teman aku yang sekarang, mungkin aku kayak homesick banget gitu. Iya teman-temanku di Jember pada ekstrovert semua, alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Jadi orang Jember itu emang rada-rada ini ya, gampang akrab. Iya benar banget. Iya. Nah, kalau disinggung dari segi sosialisasi nih, Jember itu lebih kayak merangkul gitu nggak sih? Kalau ke Bali ku lebih ke gue lo gitu. Nafsi-nafsi gitu Iya, ya. 50-50. individual. Iya, kalau di sini tuh kita lebih kayak ngerasa punya banyak temen gitu. Kalau di Bali itu kayak susah banget dapat teman karena mereka itu lebih fokus ke kehidupan mereka sendiri-sendiri gitu. Iya. Iya iya. Kita sebagai orang Jember ini ngerasa sedikit Wah, kayak wah gitu. Tapi kalau menurutku sih ada untungnya juga ya, 50-50. Jadi kayak gak ngurusin hidup orang gitu. Iya. Kalau di Jember kan sedikit mengurus lah, kayak ikut campur gitu ya. Tapi enggak lah, kita emang apa ya, kayak gak semua orang di Jember itu gitu. Karena kebanyakan salah paham yang gitu ya. Kebanyakan stereotype itu. Iya. Oke, lanjut. Apa lagi nih Kak Adel? Oke, jadi Ini di Bali tuh kampus ada juga kan. Iya. Tapi kenapa kalian lebih memilih pendidikan di Jember gitu? Kenapa gak di Bali? Kan kayak kalau segi logika nih lebih wah di Bali gitu. Kalau aku sih karena dari awal memang pingin cari suasana baru ya. Awal tuh aku yang kayak pingin ke Jawa karena
karena aku belum pernah ngerasain merantau, jadi menurut aku kayak merantau tuh kayak wah banget. Kayak yang asik Iya, gitu ya. hidup sendiri, suasana baru, teman-teman baru, nggak ada yang kenal sama aku. Jadi aku mau lakuin apapun tuh kayak bebas gitu. Jadi aku kayak iya sih di Jember aja, di Jawa aja. Karena memang kebanyakan top 10 kampus kan juga di Jawa. Iya. Kalau menurut Kak Bulan? Kalau aku sendiri kenapa kampus di Jember padahal di Bali itu ada ya? Karena aku sendiri di sini ada keluarga gitu. Jadi dulu aku kecilnya di Bali, terus pindah ke Jawa gitu. Jadi untuk kampus aku lebih pilih di sini karena deket sama rumah juga. Tapi sering banget kangen Bali, makanya setiap liburan semester pasti ke Bali gitu. Iya. Menarik sih, menarik banget. Gimana nih Kak Adel, lanjut nggak? Lanjut gini. Kita deh yang nanya deh. Oke. Nah gini, misalnya nih Kak Adel sama Kak Latifa pengen nggak sih ke Bali gitu? Duh, pengen dong, banget. Karena Kenapa tuh? Karena kan yang pasti Bali itu terkenal sama pantai-pantainya yang betul, indah. betul. Bisa cuci mata. Iya, ya. Itu juga ya. Karena di sana banyak kayak bule-bule. Tentunya pengen dong. Mungkin suatu saat kita bisa main-main ke sana. Iya, betul. Rasain anginnya Bali ya. Iya, tapi ngelihat Bali itu kayak yang tenang, adem gitu loh. Kayak vibesnya tuh beda kayak Jember gitu. Iya, karena banyak pohonnya. Iya, kayak adem gitu ya. Terus banyak pantai-pantai. Kalau di Jember kan Murah-murah juga pantainya. iya, murah-murah bagus ya. Tapi kalau ke Jember kita ke pantainya masih jauh. Jauh banget, Jauh 1 banget. jam lebih bahkan ya. Bener. Jadi gimana ya? Tapi kayak ngebayangin itu tuh seru deh kayaknya hidup di Bali. Terus kalau kayak di Bali tuh kayaknya masyarakatnya itu masih banyak yang kayak suka jalan kaki gitu. Iya, bener Nggak banget. kayak di Jember. Iya. Kalau Jember mau ke warung yang deket banget aja Udah pakai pakai motor. Jadi kayak banyak polusi gitu loh. Pagi-pagi aja udah jarang orang-orang olahraga gitu. Juga di Bali itu budayanya sangat dijaga sih Kak. Jadi di sepanjang jalan kalau kakaknya jalan itu banyak banget handmade ya, kerajinan tangan itu yang masih dipasarkan gitu, dan itu laku banget. Bahkan banyak nih ya orang Jember yang kerjanya di Bali buat kayak handmade kayak gitu, dijual di Bali itu untungnya bisa 2 kali lipat karena bahannya kan dari Jember. Kan produksi Jember sama Bali itu bisa dijual lebih mahal di Bali gitu. Emang unik gitu ya. Kayak Bali tuh kayak masih bisa dikatain ada adat tradisional. Iya, masih kental banget ya. Iya, kalau di Jember kan udah apa ya? Udah jarang lah gitu ya. Dilihat-lihat tuh sekarang udah mengikuti zaman semua gitu. Apalagi di Jember itu kan lebih banyaknya perantau gitu dari mana-mana. Jadi kayak apa ya, banyak anak mudanya gitu. Iya bener banget, kafe-kafe di sini tuh pada anak kuliahan semua, anak muda semua, jadi gaul ya kafe-kafe di sini, gaul. Nah, ini lagi bedanya. Kalau di Bali tuh kafe nggak serame di Jember. Iya kan? Iya, kalau untuk warga lokalnya ya. Iya, untuk warga lokalnya kafe tuh nggak serame di Jember gini. Kalau di Jember kan full kayak bawa laptop satu meja itu bisa banyak banget, bahkan nggak ada space-nya. Tapi kalau di Bali jarang gitu. Ya ada, cuma nggak serame di Jember gitu kafenya itu. Lebih padatnya ke alamnya sih kalau Bali itu. Iya, jadi kalau di sini tuh kan kayak gimana ya, kayak orang tuh jarang yang ke alam gitu. Iya. Palingnya orang banyak ke mall, ke kafe gitu ya. Soalnya kita juga jauh dari alam gitu. Di sini tuh paling ke alamnya ya pas liburan doang. Iya. Kebetulan kalau di rumah aku kan di Nusa Dua, di perumahan itu kayak 5 menit udah sampai pantai Nusa Dua itu. Wah, enak banget sih. Iya. Berarti meskipun di rumah itu ada suara-suara ombak. Iya. Angin ombak itu beda. Angin Iya. pantai itu beda. Nah, kalau jalan gratis ke Nusa Duanya itu, nggak usah parkir. Walaupun parkir cuma 5.000 doang. Iya, ada namanya Pantai Melasti, di situ bayar parkirnya 5.000. Apa 2.000 ya? Nggak tahu, pokoknya murah banget, itu yang paling murah menurut aku. Enak banget ya. Melasti itu kayaknya masih baru-baru. Iya, yang di sepanjang jalannya banyak penari-penari, patung penari gitu.
Berarti wisata-wisata di Bali itu benar-benar dikelola dengan baik ya sama Iya. karena juga harganya itu Iya, harganya juga udah murah banget itu menurut aku daripada di Jember ya. Iya. Fun fact-nya aku nggak pernah bayar loh kalau ke pantai. Karena aku tuh kalau Warga lokal ya. kalau aku ke pantai itu aku mencari pantai yang memang jarang didatengin. Jadi tuh aku kayak tahu hidden gem. Pantai Jerman bukan? Bukan. Pantai Tapi di kan Bali Barat. walaupun ini jarang dikunjungi, bagus pantainya. Iya, untuk sunsetnya iya. malah bakalan lebih bagus pantai yang jarang dikunjungi gak sih? Karena kan pasti bersih banget. Iya, sampah tuh masih ya susah ditemuin lah kalau pantai yang nggak banyak ininya. Juga bedanya pantai Bali sama pantainya Jember ini, kalau di Bali ada pertunjukan kayak itu loh Saskia. Apa itu? Yang di Nusa Dua pertunjukan Anoman. Oh, Nah iya tari kecak itu. Jadi kayak orang ke pantai tuh nggak bosen lihat pantai aja gitu. Jadi ada kayak tari-tarinya gitu. Jujur aku pengen banget nonton itu guys. Harus cobain sih, at least sekali seumur hidup. Itu. Iya. Dari situ tuh aku ngelihatnya kayak wah, Bali ini ngelola budayanya cakep bener, kayak udah pantainya itu udah banyak. Nah, mereka itu memanfaatkan menggabungkannya dengan budaya-budaya tersebut gitu. Jadi setiap bahkan ya orang luar negeri kadang nggak tahu Indonesia tapi tahu Bali gitu. Iya, iya kan tahu salah paham kan. Iya, kebanyakan. Bali itu terkenal indahnya. Kalau di Bali tuh kayak di pantai gitu, itu kan pasti kayak ada jualan makanan gitu ya. Iya. Itu harganya tuh naik apa enggak? Kalau di Jember kan biasanya kalau di tempat-tempat wisata nih, di Jember tuh Kalau di harganya tuh pantai malah naik. bisa naik 2 kali lipat. Iya. Kalau di Bali sih, ini kalau khususnya di Bali Barat ya, itu tuh sama aja sih, di luar sama di dalam pantai. Oh, iya. Sama. Iya, kalau di daerahnya aku juga sama gitu. Kebanyakan kalau di pantai Bali itu jualannya kayak restoran gitu ya. Iya, restoran. Kalau di Jember kan kayak warung yang di pinggir-pinggirnya kayak gitu ya. Kalau di Bali tuh kayak lebih ke restoran kayak gitu. Jadi harganya masih menyesuaikan gitu. Sama Ya, aja. jadi juga gak nyampah juga ya. Iya bener. Walaupun pantai tapi tuh yang bener-bener vibes-nya itu kayak dibangun yang seindah mungkin gitu loh. Jadi kayak warung-warung tuh gak dibuat warung sembarangan kayak di kafe-kafe gitu. Karena kan kita menjual vibes ya. Iya. Tapi murah ya kesananya. Paling kalau udah di Jember wis dinaikin harganya. Juga kalau di Jember itu agak sepi kalau malam karena nggak ada suara anjing gitu. Kalau di Bali meskipun tengah malam itu kayak ada aja nggak sih? Iya. Agak challenging juga Iya, ya agak kalau challenging. jalan-jalan dikit-dikit dikejar Iya, anjing. mungkin buat kakaknya nih yang mau ke Bali hati-hati aja reminder ini karena sepanjang jalan tuh pasti ada ya. Wah, banget ini. Kalau bisa bedain kita yang mana yang rabies mana yang enggak. Iya. Ya. Kalau di Jember kan memang bukan gak ada sih, ada. Cuma jarang gitu ya. Jarang banget yang pelihara anjing, paling ya kucing sama ayam Iya. doang. Ya pokoknya kalau misalnya kakaknya ke Bali nih, tips dan trik supaya nggak dikejar anjing, jangan kelihatan takut. jangan lari juga, kalau di depan anjing jangan lari. Itu kayaknya susah banget. Iya ya. Lihat kakinya aja udah Jangan kelihatan takut. Itu gimana? Kita ngeliat dari jauh aja, ada anjing. Udah deg-degan dulu gitu loh, takut dikejar. tertarik banget kayaknya nih sama kita ya, kalau ngejar-ngejar. Pas anjingnya tuh, darah Jember nih. Bau-bau darah Jembernya tuh dicium. Kejar gitu. Iya ya. Oke, sepertinya udah cukup ya Kak Ya, Latin. udah. Oke, disilakan di Makasih ya buat kalian yang udah menyempatkan waktu buat jadi bintang tamu kita. Iya. Oke. Sekarang sudah selesai ya guys podcastnya. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di bulan depan. Bye.